Jadi Halo agak Bang bagah Mama Isan. bacut ya. Bagah bacut tadi yang Abang Sui itu ya. Dia orang Aceh itu tapi agak bagah dia ya. Agak bagah ya. Iya, bagah. Abang tahu bahasa, abang bisa bahasa Aceh? Dia bacut-bacut ke menyewanduan dia. Woi, iya, Sabo-sabo apa kan dia. dengan Aceh? Sabo-sabo ndak. Bacut, Karena Bandung. ya bacut. Hana mandu bacut juga. Jadi nak pernah tinggal di Aceh, Bang Isan. Udah lama lah. Saya pesantren itu kan di Aceh. Pesantren mana? Pantun Labu. Oh, Pantai Labu. Siap. Iya. Jadi Halo, agak Bang bagah Mama bacut Isan. ya. Bagah bacut tadi yang Abang Sui itu ya. Dia orang Aceh itu tapi agak bagah dia ya. Agak bagah ya. Iya, bagah. Abang tahu bahasa, abang bisa bahasa Aceh? Dia bacut-bacut ke menyewanduan dia. Woi, iya, Sabo-sabo apa kan dengan Aceh? Sabo-sabo ndak. Bacut, Karena Bandung. ya bacut. Hana mandu bacut juga. Jadi nak pernah tinggal di Aceh, Bang Isan. Udah lama lah. Saya pesantren itu kan di Aceh. Pesantren mana? Pantun Labu. Oh, Pantai Labu. Siap. Iya. Jadi Jadi beginilah Bang Isan. Heeh. Apa Bang Isan? Bang Isan mau ngomong apa? Ya, setiap saya follow akun Abang nih baru terus. memang parah ya. Tapi anehnya ini gini Bang. Anehnya ini sejak saya nonton live Abang ini tidak pernah mengusut. Tapi kenapa mereka sering ribut gitu? Kan agak aneh kan gitu ya. Bang Isan, saya selalu berbicara tentang pembaharuan budi ya. Mereka meminta saya untuk kembali ke agama Islam. Saya berkata begini. Pertama, mereka meminta saya kembali ke agama Islam. Yang kedua, ketika saya bertahan di dalam kekristenan dan selesai kita adu argumentasi, mereka mencaci maki, menghina, mengolok-ngolok ya dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas diucapkan oleh orang yang mengaku agamanya paling benar. Nah, saya berkata, saya sangat damai hati saya di dalam kekristenan, di dalam Yesus. Kenapa saya harus meninggalkan Yesus? Ya, ini kita tidak bicara tentang keselamatan, tetapi setelah saya percaya kepada Yesus, pikiran saya diubahkan, tutur kata saya Bang Isan diubahkan, hati saya dilembutkan. Ada pembaharuan budi, ada pembaharuan karakter. Dulu saya berkata sangat kotor, cakap kotor ya. Saya suka juga berkata yang tidak sopan dengan mama saya, tetapi setelah saya percaya kepada Yesus, berubah semuanya. Bahkan saya bersaksi di depan mama saya ketika saya telepon. Saya puji Tuhan, setelah mengenal Yesus, setelah saya percaya kepada Yesus, ada pembaharuan budi, ada pembaharuan karakter, saya bilang. Nah, jadi tidak mungkin saya meninggalkan pribadi yang telah mengubah perilaku saya. Ya, ini kita jangan bicara dulu tentang keselamatan. Saya tidak mungkin meninggalkan Yesus yang sudah mengubah karakter saya, yang sudah mengubah perilaku saya, yang sudah mengubah pola pikir saya. Sekarang saya dengan mudah bisa mengasihi, sekarang saya dengan mudah bisa mengampuni orang. Mau dicaci maki, mau dihina, mau diolok-olok, silakan. Dan Bang Isan lihat sendiri, saya Bang jarang sekali di tempat kita ini kita membicarakan tentang agama lain, ya, tentang agama saya yang lama. Bukan kita tidak mampu, kita pernah di pesantren. Saya di Luxmawe pesantren saya Bang Isan. Saya pesantren terpadu, salah satu pesantren paling besar di Aceh Utara. Nah, jadi Tuhan Yesus itu luar biasa. Itu dari saya Bang Isan. Silakan Bang. Jadi gini Bang, memang dulu saya jujur, saya pun tidak sadar kalau saya sering kasar sama orang Kristen dulu. Saya ada orang Batak dulu yang sering berdebat, dan saya sampai bersumpah di zaman itu dulu ada marga Sinaga dulu saya berdebat dengan Tuhan Yesus ya. Karena saya yakin dengan agama Islam nih, dan saya bilang Yesus itu kayak mana lah, udah sampai saya hujat. Sampai saya bilang kalian itu memang bodoh, salah memahami. Itu kan Yesus itu manusia, udah pernah saya bilang kayak gitu.
Jadi saya sampai istilahnya kasar lah. Jadi dengan kekasaran saya itu kepada dia, saya tidak sadar bahwa itu salah. Ketika pada itu saya tidak menyadari. Jadi gini Bang ya, memang kita ini harus sabar kepada mereka karena kita ini kalau bukan Roh Kudus yang menuntun, mereka tidak sadar apa yang mereka perbuat itu, bahwa yang mereka itu kalau istilahnya sama dengan contohnya seperti abang, mereka memaki-maki abang. Jadi mereka tidak menyadari itu. Kenapa mereka tidak menyadari? Karena mereka tidak punya Roh Kudus. Jadi yang nuntun kebaikan itu adalah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus mustahil orang itu baik. Saya pastikan itu Bang. Karena kenapa saya bilang ya? Ada suatu saya saksikan ketika saya belum dibaptis. Ini dulu saya udah dalam 2 tahun itu saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu. Tapi masih belum ke sana, masih belum masuk. Jadi saya selalu membaca-baca Alkitab itu saya tidak mengerti, saya nggak tahu apa-apa. Jadi ketika saya sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketika itu saya mengalami ada kelebihan di dalam IQ saya ini. Ketika saya sudah dibaptis, saya membaca, baru saya memahami. Memang yang menuntun ini memang Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, memang saya pastikan itu Bang, mustahil orang itu baik, mustahil. Karena kenapa saya bilang ya? Dulu saya ya semenjak itu mungkin saya jujur di sini Bang, saya 2 kali masuk penjara itu. Dan waktu masuk saya kedua kali, saya berniat mencari Tuhan. Itulah nanti saya mencari kebenaran ini, itulah saya jadi murtad. Saya bertobat, aku kalau bebas nanti ya Tuhan, saya dengan mendekat dengan Engkau, tapi bukan kepada Tuhan Yesus ya. Istilahnya saya lebih beragama gitu, sama mendalami. Jadi ketika saya mendalami itu malah ketemu sama Tuhan Yesus. Jadi setiap saya melakukan apa itu Bang Pendi, memang selalu yang saya buat itu memang saya tidak sadar bahwa itu semua baik. Saya membilang orang dari situ bodoh. Dan saya tidak merasakan bahwa yang saya salah bilang itu istilahnya mengata-ngatai orang seperti bodoh, kafir. Saya tidak pernah menyadari bahwa diri saya ini itu salah mengatai orang kafir. Saya tidak, istilahnya saya itu benar karena itu. Karena saya ini merasa agama saya Islam inilah paling benar. Makanya saya bilang orang kafir itu saya tidak merasa salah. Saya tidak merasa salah di situ memang. Jadi di antara itu harus memang kita sabar ya untuk menghadapi itu. Tapi ini Bang firmannya, kalau kita bertahan sampai kesudahannya, katanya di dalam Alkitab, dan kita itu Bang udah pasti selamat. Jadi abang udah pasti selamat lah. Amin. Ketika bertahan di situ, walaupun dihina abang bertahan, nggak usah dibalas. Bisa kita pastikan itu Bang, bukan kita itu Bang. Jadi saya ini saya sudah Kristen, saya baru mulai. Dulu saya sering saya baru murtad. Sering saya merendahkan agama saya yang lama. Jadi ketika saya dituntun sering membaca Alkitab, ketika saya membaca Alkitab baru saya bilang, kenapa saya menghina-hina agama saya yang lama? Jadi memang Alkitab itu yang merubah kita Bang. Orang yang rajin membaca Alkitab itu bisa merubah, saya pastikan itu. Dari kejahatan dia bisa dirubah oleh firman Tuhan. Jadi ketika saya sering membaca-baca, ini salah. Jadi saya tidak mau lagi. Waktu saya pertama murtad, saya itu berdebat, saya ujar-ujar. Ketika semakin saya bahwa itu salah lah, nggak mau. Jadi makanya saya sekarang berani open camp. Dulu saya nggak berani open camp itu karena saya berniat untuk merendahkan. Tapi saya belum membaca Alkitab. Nah, sesudah saya sering membaca Alkitab, ikut sama hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan seperti ini, baru saya sadar, ini salah lah, kenapa saya hujat? Kan Tuhan saya mengajari ini.
kasihilah musuhmu, berdoa kepada siapa yang menganiaya kamu. Jadi ini kan yang diajarkan dengan saya kan seperti ini. Kalau ada orang yang menganiaya kamu, berdoa baginya. Kalau ada orang yang memuji kamu, harus kamu kasihi. Jadi ini yang saya lakukan. Memang, jadi kalau ajaran seperti ini, Bang, kasihilah musuhmu, berdoa kepada siapa yang menganiaya kamu, memang cuma di ajaran Kristen yang ada ini, Bang. Bukan saya merendahkan dengan yang lain-lainnya. Memang hanya di ajaran Kristen ada ajaran seperti ini, nggak ada. Ya, Betul sekali. itu, Bang. Jadi benar apa yang Bang Ihsan sampaikan, bahwa Alkitab itulah, firman itulah yang mengubah hati kita, firman itulah yang mengubah pola pikir kita, firman itulah yang mengubah perilaku kita, dan firman itulah yang mengubah segala aspek kehidupan kita. Yes, haleluya. Nah, bukan saja Bang Ihsan yang mengalami hal tersebut, saya duluan mengalami, teman-teman kita yang lain duluan mengalami. Ketika dia rajin membaca Alkitab, ada hubungan keintiman dengan Tuhan, ada kemelekatan dengan Tuhan, ada hubungan pribadi dengan Tuhan, maka hidup orang tersebut itu diubahkan. Maka firman Tuhan berkata, engkau bisa mengenal mereka dari buahnya, dan engkau bisa dikenal dari buahnya. Karena pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak manis, buah yang tidak baik. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Nah, saya pernah berkata begini, Bang Ihsan, kalau gara-gara agama membuat kita jahat, ya tinggalkan agama itu, carilah agama di mana engkau bisa menghargai dan engkau dihargai. Ya, carilah agama yang dimana engkau bisa menghargai dan engkau dihargai. Kalau gara-gara agama kita jahat, tinggalkan agama tersebut, termasuk Tuhan. Kalau gara-gara kita salah sembah Tuhan, semakin kita sembah Tuhan, semakin jahat mulut kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tidak bisa mengontrol emosi. Semakin kita sembah Tuhan, semakin sulit kita menjaga mulut, bibir, lidah kita. Tinggalkan Tuhan itu, carilah Tuhan di mana engkau bisa rendah hati, engkau bisa menghargai, engkau bisa dengan mudah mengampuni. Maka ada pujian yang selalu saya ulang-ulang, menyolong. Nah, ini Bang Ihsan, karena Bang Ihsan bisa bahasa Aceh, saya akan menyanyikan pujian dalam bahasa Aceh beberapa kalimat. Menyolong mita dame hanya merempak niba Yesus, menyolong mita tenang hati hanya merempak dalam Yesus. Hana lain yang petenang hati long, hana lain pegleh pikiran long, hanya Yesus jawaban bagi long. Hanya Yesus jawaban bagi kita. Makanya seseorang yang dekat dengan Tuhan Yesus, hidup orang itu diubahkan, pikirannya diubahkan, tutur katanya diubahkan, perilakunya diubahkan, bahkan di dalam Yesus ada pemulihan. Saya, Bang Ihsan, ini bisa kesaksian bagi Bang Ihsan, ya. Awal-awal saya masuk Kristen itu sangat sulit sekali. Keluarga menantang semua, orang kampung semua menantang, dan semua orang Aceh itu menantang. Dan puji Tuhan, di saat kita dikenal dari buahnya, kita dilihat dari buahnya, ada pembaharuan budi, ada pembaharuan karakter, buah-buah pertobatan itu kelihatan, itu terjadi pemulihan. Ya, saya sudah diterima oleh mama saya sekarang, Bang. Memang mama saya tidak setuju saya masuk Kristen, tetapi mama saya melihat perubahan karakter saya setelah saya percaya kepada Yesus. Ketika saya berada di dalam kekristenan, berada di dalam firman, mama saya bisa melihat perubahan karakter itu. Adab saya, budi pekerti saya, tutur kata saya. Jadi sekalipun mama tidak setuju dan tidak mendukung, tetapi saya hari-hari ini sudah diakui oleh mama saya sebagai anaknya. 11 tahun saya menunggu, Bang Ihsan. 11 tahun saya menunggu. Ya, jadi kepada teman-teman, tunjukkanlah buah pertobatan kita lewat karakter kita, lewat tutur kata kita, lewat kasih yang nyata yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar orang-orang di luar sana ketika mereka melihat kita, mereka bukan melihat pribadi kita, tetapi mereka melihat Kristus yang ada di dalam hati kita. Ketika orang di luar sana melihat kita, mereka akan berkata, kok dia bisa berubah ya?
Dulunya dia jahat, dulunya dia bandel, dulunya dia penghujat, dulunya dia penista. Kenapa sekarang dia bisa berubah? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia baca? Apa yang dia pelajari? Kemana dia pergi selama ini? Dengan siapa dia bertemu selama ini sehingga hidupnya diubahkan? Ini paling penting. Orang akan berkata, orang akan cari tahu, dengan siapa dia bertemu selama ini? Kok hidupnya bisa diubahkan? Kok pikirannya bisa diubahkan? Kok budi pekertinya berubah total? Kok karakternya berubah? Dulu dibilang tidak ada satu orang pun yang bisa merubah hidupmu karena begitu bandelnya engkau. Sudah berkali-kali engkau masuk penjara, begitu jahatnya engkau. Tetapi apa yang membuatmu berubah? Orang akan mencari tahu, Bang. Ya, orang akan mencari tahu. Dan ini saya alami dan juga Bang Ihsan alami. Setelah Bang Ihsan membaca Alkitab, dan puji Tuhan, Bang Ihsan tadi bersaksi karakter Bang Ihsan diubahkan. Jadi pesan saya, Bang, selaku orang yang sudah duluan percaya kepada Yesus, teruslah menggali firman Tuhan. Abang harus punya, dan kita ya, dan semuanya harus punya dan harus memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa merasakan firman itu hidup di dalam kehidupan kita, dan kita bisa menghidupkan firman Tuhan. Sebagaimana saya katakan barusan, nanti orang-orang akan melihat kita. Mereka bertanya-tanya, apa yang membuat dia berubah? Siapa yang membuat dia berubah? Dan kenapa dia berubah? Ini Bang Ihsan ya. Tuhan Yesus mengasihi Bang Ihsan. Maju terus, Bang. Tetap kuat di dalam Tuhan. Nanti Abang akan mengalami hal-hal yang tidak pernah Abang bayangkan mungkin ya. Nanti akan Abang alami hal tersebut. Jadi kami semua yang ada di Komal, yang ada di live malam ini, 600 lebih, akan berdoa buat Bang Ihsan supaya Bang Ihsan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin semangat di dalam Tuhan. Amin, Bang, amin. Bergaul karib dengan firman Tuhan. Itu, Bang. Tuhan Yesus sangat baik. Silakan Bang Ihsan. Mungkin ada yang saya saksikan, Bang, ya, di dalam kehidupan saya. Mungkin tadi Abang mereka singgung tadi bahwa mereka berpikir kepada kita ini yang sudah murtad dari keislaman. Mereka berpikir bahwa kita ini dikasih uang. Jadi saya mengatakan, ya, ini saya open game ini. Saya anak Pak Bahrum di Lorong 7 Batubara. Kami punya rumah, ya, punya sawit. Jadi karena saya, demi keselamatan saya, jadi saya rela merantau. Ini saya di kosan ini, Bang. Jadi karena sering mama saya, dia sering istilahnya ngebully saya, dibilang saya orang nggak waras. Jadi saya keluar dari situ bukan karena saya tidak sayang kepada orang tua saya. Jadi saya ini sekarang ya sudah menjadi Kristen, malah lebih susah hidup saya loh. Saya tidak pernah bekerja sama orang di kampung. Bukan saya sombong. Memang kami itu bukan orang kaya, tapi orang mampu istilahnya. Bisa lah, nggak harus meminta-minta, bisa. Jadi saya di sini bekerja sama orang. Kenapa saya rela bekerja sama orang? Demi keselamatan. Jadi nggak ada takut saya. Memang saya dibilang, saya pergi di kampung itu, saya tidak sering dibilang orang tua saya, kamu karena tidak sayang sama mama, makanya kamu bisa pergi. Jadi bukan, ya Tuhan Yesus yang tahu, ya, bukan saya tidak sayang kepada mama saya. Daripada saya sering berdebat kepada mama saya dengan tentang masalah keimanan, atau saya melawan mama, makanya saya lebih baik keluar dari istilahnya menjauh dari orang tua. Daripada saya sering melawan lah, sering dibilang saya, itu kan Tuhan, itu kan Yesus itu kan manusia, kenapa kau percaya dia Tuhan? Itu orang sering dibilang mama saya. Jadi daripada saya sering melawan mama, makanya saya bilang sama mama dengan jujur, Ma, saya merantau, saya daripada sering debat lah. Ya, saya ingin mandiri, Ma, saya ingin mandiri. Ya, jadi saya ingin mandiri ini. Jadi saya berniat untuk mendalami keimanan yang saya dapatkan. Jadi walaupun saya ini tinggal di kos ini, Bang, bekerja sama orang, jadi saya selalu bahagia. Kenapa saya bahagia? Walaupun saya mati nanti, saya udah pasti dibangkitkan dan dibawa ke tempatnya
Tuhan Yesus di surga. Jadi itu yang kenapa saya bahagia. Saya yakin itu karena keselamatan itu. Untuk apa saya kaya, untuk senang-senang, kalau hanya zaman yang ada di dunia ini saya ada, nanti saya tidak dibangkitkan. Saya mati, ya udah, mati di situ nggak bangkit lagi. Jadi kenapa saya selalu bahagia? Karena saya percaya, saya memang sangat percaya bahwa nanti di zaman akhir, ketika walaupun saya udah mati, nanti dibangkitkan saya dan dibawa ke tempatnya, yang mana tempat Tuhan Yesus adalah surga. Jadi saya sangat percaya itu, Bang. Itu saya bahagia di sini. Nah, itu kesaksian saya, ya, Bang. Di mana aku berada, engkau pun berada. Itu hanya Yesus yang berkata, ya. Pribadi satu-satunya yang mengatakan di mana aku berada, engkau pun berada, itu hanya Yesus. Tidak ada pribadi yang lain. Ya, ketika banyak orang berkata Yesus nabi, Yesus rasul, Yesus utusan, tetapi hanya Yesus yang berani berkata kepada pengikutnya, di mana aku berada, engkau pun berada. Sekarang aku menyediakan tempat bagimu supaya tempat ini penuh. Supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Itu hanya Yesus. Jadi Bang Ihsan, dalam Kisah Para Rasul dikatakan, satu orang diselamatkan, satu orang bertobat, satu orang percaya kepada Yeshua HaMasyiah, seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Ini janji Tuhan ya dan amin. Ya, abang bawa dalam doa syafaat abang, kedua orang tua abang, keluarga abang, tunjukkan buah pertobatan abang, mereka pasti satu-satu menerima Yesus Kristus sebagaimana Bang Ihsan sudah menerima Yesus. Tetapi sebelumnya abang harus sabar, abang harus tabah, abang harus semangat, tunjukkan buah pertobatan itu. Buah-buah roh itu harus kelihatan. Kasih sukacita sehingga mereka bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Itu dari saya, Bang Ihsan, luar biasa. Ya, Tuhan Yesus amat baik. Cuman saya ada minta nanti, Bang. Saya minta abang, karena saya sebagai hamba, karena abang sebagai hamba Tuhan kan. Kalau saya kan hanya umat biasa. Tapi walaupun saya umat biasa, selalu kita membaca firman Tuhan. Jadi karena abang hamba Tuhan, saya minta tolonglah untuk berdoa kepada keluargaku, yang mana salah satunya ini yang saya pikirkan ini, Bang, karena anak saya ini kan masih di pesantren, mereka masih kecil. Jadi semoga nanti mereka sudah tahu, sudah besar, dia menyadari bahwa Tuhan Yesus itulah Tuhan yang benar daripada Tuhan-Tuhan lain. Jadi saya Bang? Saya mohon untuk berdoa. Nama anak saya tuh yang pertama Septulus, dan anak kedua saya itu Supri Hamdani. Jadi mereka masih di pesantren di sana itu. Jadi saya tidak izin, nanti Bang, saya tidak mereka Ihsan tidak mengizinkan. Nanti Bang Ihsan DM saya, kasih tahu anak Bang Ihsan siapa, biar saya bawa dalam doa malam saya, ya. Kita ada doa malam, ada doa pagi, nanti setiap pagi, setiap doa saya bawa keluarga Bang Ihsan dalam doa syafaat saya. Ya, Bang Ihsan DM nama putra putri Bang Ihsan kepada saya, ya. Iya, Bang. Ya, nanti saya DM, Bang, ya. Oke lah, terima kasih. Siap. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Bang Ihsan? Itu aja, Bang. Terima kasih, Bang. Semoga Abang selalu sehat, nggak ada halangan-halangan di perjalanan Abang untuk melayani anak Tuhan. Semoga sehat selalu Abang dan keluarga Abang sampai anak-anak Abang. Terima kasih. Itu aja doa saya, Bang. Amin. Ayo, saya mau berdoa buat Bang Ihsan sebentar. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas kasih-Mu. Kami mengucap syukur berterima kasih atas kebaikan, kemurahan, dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami begitu bahagia, kami begitu bersuka cita karena kami dipertemukan dengan Ihsan ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa kepada Engkau dalam nama Yeshua HaMasyiah. Hamba berdoa untuk saudara kami Ihsan. Kiranya Ihsan diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Berkati hidupnya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya, berkati orang tuanya ya Tuhan. Firman-Mu berkata, satu orang bertobat, seluruh
seluruh isi rumahnya diselamatkan. Tuhan, hamba berdoa, hamba membawa putra-putri saudara kami Bang Ihsan dalam tangan kasih-Mu. Jamah mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa datang kepada Yesua HaMasiah, supaya mereka bisa mengenal Yesua HaMasiah ya Bapa. Karena firman-Mu berkata, tidak ada satu orang pun yang bisa menarik mereka untuk datang kepada Yesua HaMasiah kalau bukan Roh Bapa yang menarik mereka untuk datang. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa percaya kepada Yesua HaMasiah Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan Roh-Mu yang menarik mereka ya Tuhan. Maka dari itu Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa kepada putra-putri Bang Ihsan supaya dijamah oleh Tuhan, supaya diselamatkan oleh Tuhan, supaya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga orang tuanya, berkati ladang kebunnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami di malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bang Ihsan tetap semangat ya, brother ya. Masih Bang semuanya Bang ya. Ya, engkau luar biasa. Tuhan berkati. Nanti kapan-kapan dirimu naik lagi. Kalau bisa DM nama dan DM nomor WA, kita bisa komunikasi lebih lanjut nantinya ya. Oke, terima kasih Bang. Ya, izin ya. Siap brother, siap. Memberkati Siap, selalu siap. menyertai Abang dimanapun. Amin. Amin, 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 amin. Nah, jadi itu saudaraku, kita sudah mendengar kesaksian daripada Bang Ihsan, Muhammad Ihsan. Jadi saya ingin kasih tahu kepada teman-teman semuanya, khususnya kepada mereka yang belum menerima Yesus, ya, yang belum percaya, bahkan mereka yang menghina. Bagaimana mungkin kami meninggalkan Yesus? Bagaimana mungkin kami meninggalkan Kristus? Dia pribadi yang sudah mengubah hati kami, dia pribadi yang sudah mengubah pola pikir kami, dia pribadi yang sudah mengubah karakter kami, dia pribadi yang sudah mengubah semua kehidupan kami. Dan di dalam dia itu ada pemulihan. Jadi tidak mungkin dan sangat mustahil kami yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, kami meninggalkan dia. Itu sangat mustahil, ya, sangat mustahil. Dan saya selalu berkata kepada orang Batak khususnya, kepada orang Nias khususnya, kepada orang Mentawai khususnya, kepada orang Papua, kepada orang Manado, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus. Kenapa kepada orang Batak harus saya khususkan, orang Manado harus saya khususkan, orang Nias harus saya khususkan, orang Mentawai harus saya khususkan, dan orang Papua harus saya khususkan? Karena kantong-kantong Kristen teman-teman itu mereka ingin mengobok-ngobok kantong-kantong Kristen. Pemuda-pemudi Kristen ingin direbut, teman-teman ya. Guru palsu, para pengajal palsu, mereka mau masuk ke kantong-kantong Kristen untuk direbut, untuk diajak supaya bisa meninggalkan Yesus. Jadi saya khususkan kepada kantong-kantong Kristen, jangan pernah meninggalkan Yesus demi apapun. Ya, demi apapun jangan tinggalkan Yesus. Karena di dalam Yesus semua kita bisa dapatkan. Semua kita bisa dapatkan di dalam Yesus. Nyawa saja diberikan buat kita, kawan-kawan. Nyawanya saja diberikan buat kita. Apalagi yang lain. Keselamatan itu sangat kecil, nyawanya diberikan. Belum pernah ada nabi di muka bumi ini yang rela memberikan nyawanya untuk pengikutnya. Belum ada rasul di dunia ini yang rela memberikan nyawanya untuk kaumnya. Belum ada utusan di dunia ini yang rela memberikan nyawanya untuk orang lain. Belum ada. Hanya Yesus, satu-satunya pribadi yang rela memberikan nyawanya untuk pengikutnya. Ini luar biasa. Dia rela memberikan nyawanya untuk manusia. Ahabballahu lihadat dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia mengurniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sudahkah Anda percaya kepada Yesus atau belum? Ya, jadi Anda harus membukakan hati, membukakan pikiran, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka hidup Anda akan selamat dunia dan di akhirat. Hidup Anda akan damai dunia dan di akhirat. Hidup Anda akan sukacita dunia dan akhirat. Makanya tidak ada satupun orang Kristen yang memikirkan bila mana nanti aku mati kemana. Ya, tidak ada orang Kristen. Kalau Kak Sofi Al-Hayat berkata begini ya, tidak ada satupun orang Kristen yang berdoa supaya dihindari dari azab kubur. Tidak ada satupun orang Kristen yang meminta supaya terhindar dari azab neraka. Tidak ada. Kenapa? Karena orang Kristen yang percaya kepada Yesus, yang tinggal di dalam Kristus, hidupnya pasti selamat dunia dan di akhirat. Mati, tutup mata, buka mata, kita bersama dengan para soleh-soleh Tuhan di surga. Ya, boleh dunia menertawakan kita,
tetapi Yesus Kristus begitu baik. Ya, dunia akan melihat kasih Tuhan. Hanya dengan kasih Tuhan dunia ini berubah. Hanya dengan kasih Tuhan dunia ini aman. Hanya dengan kasih Tuhan dunia ini damai. Agama tidak bisa mendamaikan negara. Agama tidak bisa mendamaikan dunia. Agama tidak membuat amannya sebuah negara dan dunia ini. Bahkan dengan adanya agama, banyak negara hancur, banyak dunia berantakan. Ya, di seluruh pelosok dunia dengan adanya agama berantakan semuanya. Tetapi dengan kasih Tuhan dunia aman, negara damai, makmur, sentosa. Haleluya, luar biasa Tuhan Yesus. Menurut saya, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok atau profil yang sama. Siapa yang ngajar dari dulu itu? Kenapa ibu bapak menghubungkan Isa dengan Kristen selama ini? Kristen tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Tuhannya Kristen bukan Isa. Tuhannya Kristen adalah Yesus Kristus. Isa tidak boleh dihubungkan dengan agama Kristen. Saya acungkan jempol dan saya sangat-sangat setuju. Oh my